Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Safitri dari kelas 1A. NPM saya 2262104889. Saya akan membacakan sebuah teks pidato yang berjudul Hari Pendidikan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini, kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, kita panjatkan puji dan syukur. Atas izin rahmat dan karunia-Nya, kita semua berkesempatan untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional ini. Di Hari Pendidikan ini, atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan apresiasi pada semua pihak. Pada semua pelaku pendidikan dimanapun berada yang telah ambil peran aktif untuk mencerdaskan saudara sebangsa. Untuk para pendidik di semua jenjang yang telah bekerja keras untuk membangkitkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter mulia, yang mampu meraih cita-cita dan menjadi pembelajaran sepanjang hidup. Terimalah salam hormat dan apresiasi dari kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin yang mulia. Republik tercinta ini digagas oleh anak-anak muda terdidik dan tercerahkan. Pendidikan telah membukakan mata dan kesadaran mereka untuk membangun sebuah negeri bhinneka yang modern. Sebuah negara yang berakarkan adat dan budaya bangsa Nusantara. Beralaskan semangat gotong royong tapi tetap mengedepankan dan menumbuhkan kembangkan prinsip kesejajaran dan kesatuan sebagai sebuah negara modern. Pendidikan telah membukakan pintu wawasan, menyalakan cahaya pengetahuan, dan menguatkan pilar ketahanan moral. Bersinggungan dengan pendidikanlah yang telah memungkinkan para perintis kemerdekaan untuk memiliki gagasan besar yang melampaui zamannya. Gagasan dan perjuangan yang membuat Indonesia dijadikan sebagai rujukan oleh bangsa-bangsa di Asia dan di Afrika. Dunia terpesona pada Indonesia, bukan saja karena keindahan bangsa, alamnya, atau keramahan penduduknya, atau keagungan budayanya, tetapi juga karena deretan orang-orang yang terdidiknya, yang berani mengusung ide-ide terobosan dengan ditopang pilar moral dan intelektual. Indonesia adalah negeri penuh berkah. Di tanah ini, setancapan ranting bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang, alam subur, laut melimpah. Apabila melihat mineral, minyak, gas, dan hutan, dan semua deretan kekayaan alam, Indonesia adalah wajah cerah khatulistiwa. Namun, kita semua harus sadar bahwa aset terbesar Indonesia bukan tambang, bukan gas, bukan minyak, bukan hutan, maupun segala macam hasil bumi. Aset terbesar bangsa ini adalah manusia Indonesia. Tanggung jawab kita sekarang ini adalah mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Jangan sekali kita mengikuti jalan berpikir kaum kolonial di masa lalu. Fokus mereka, kaum kolonial itu adalah pada kekayaan alam saja, dan tanpa peduli pada kualitas manusianya. Kaum kolonial itu memang datang untuk mengeruk dan menyedot isi bumi Nusantara, menguras hasil Nusantara. Karena itu mereka peduli dan tahu persis data kekayaan alam kita. Tetapi mereka tak pernah peduli dengan kualitas manusia di Nusantara. Kini kita sudah 70 tahun merdeka. Kemerdekaan itu bukan hanya untuk mengulung kolonialisme, melainkan juga untuk menggelar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kita hanya tahu tentang kekayaan alam, tetapi tidak tahu kualitas manusia di negeri kita. Kita harus berkonsentrasi pada peningkatan dan pengembangan kualitas manusia. Kita tidak boleh mengikuti jalan berpikir
Kita tidak boleh mengikuti jalan berpikir kaum kolonial yang berfokus hanya pada kekayaan alam tetapi melupakan soal kualitas manusia. Mari kita jawab. Tahukah kita berapa jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah perguruan tinggi di daerah kita? Tahukah kita berapa banyak anak-anak di wilayah kita yang terpaksa putus sekolah? Tahukah kita tentang kondisi guru di sekolah yang mengajarkan anak-anak kita? Tahukah kita tentang tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah dan guru untuk memajukan sekolahnya? Lebih jauh lagi, berjuta jumlah putra-putri Indonesia yang kini telah berhasil meraih kesejahteraan. Pada kita yang telah sejahtera itu, jelas terlihat bahwa pendidikan adalah hulunya. Karena pendidikanlah, maka terbukalah peluang untuk hidup lebih baik. Pendidikan itu seperti tangga berjalan yang mengantarkan kita meraih kesejahteraan jauh lebih baik. Pertanyaannya, sudahkah kita menengokkan sejenak pada dunia pendidikan yang telah mengantarkan kita sampai pada kesejahteraan yang lebih baik? Pernahkah kita mengunjungi sekolah kita dulu? Pernahkah kita menyapa, bertanya kabar dan kondisi serta terucap terima kasih pada guru-guru kita yang mendidik kita dulu? Pernahkah kita menyapa dan menyampaikan terima kasih pada dosen-dosen kita? Bagi kita kini berkiprah di luar dunia pendidikan. Mari kita luangkan perhatian. Mari ikut terlibat memajukan pendidikan. Mari kita ikut iuran untuk membuat generasi anak-anak kita bisa meraih yang jauh lebih baik dari yang berhasil diraih generasi ini. Dan iuran paling mudah adalah kehadiran. Datangilah sekolah, datangi guru, datangi anak-anak pelajar, lalu terlibat untuk berbagi, untuk menginspirasi, dan terlibat untuk memajukan dunia pendidikan kita. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Wajah masa depan kita berada di ruang-ruang kelas, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa tanggung jawab membentuk masa depan itu hanya berada di pundak pendidik dan tenaga kependidikan di institusi pendidikan. Secara konstitusional, pendidik adalah tanggung jawab negara, namun secara moral, pendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Pengembangan kualitas manusia di Indonesia harus dikerjakan sebagai sebuah gerakan bersama. Semua harus ikut peduli, bahu-membahu, saling sokong, dan topang untuk memajukan kualitas manusia Indonesia lewat pendidikan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan hadirin, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, kita mengambil tema pendidikan sebagai gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila. Kata kunci dari tema tersebut adalah gerakan. Pendidikan harus dipandang sebagai ikhtiar kolektif seluruh bangsa. Karena itu, pendidikan tidak bisa dipandang sebagai sebuah program semata. Kita harus mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat. Kita mendorong pendidikan menjadi gerakan semesta, yaitu gerakan yang melibat seluruh elemen bangsa, masyarakat yang merasa memiliki, pemerintah memfasilitasi, dunia bisnis peduli, dan ormas atau LSM berorganisasi. Berbeda dengan sekadar program yang perasaan memiliki atas kegiatan hanya terbatas pada para pelaksanaan program. Sebuah gerakan justru ingin menumbuhkan rasa memiliki pada semua kalangan. Mari kita ajak semua pihak untuk merasa peduli, untuk merasa memiliki atas problematika pendidikan agar semua bersedia menjadi bagian dari ikhtiar untuk menyelesaikan problematika itu. Gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila adalah sebuah ikhtiar mengembalikan kesadaran tentang pentingnya karakter Pancasila dalam pendidikan kita. Sudah digariskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratik serta bertanggung jawab. Itulah karakter Pancasila yang menjadi tujuan pendidikan nasional kita. Menumbuh kembangkan potensi anak didik seperti itu memerlukan karakter pendidik dan suasana pendidikan yang tepat. Disinilah Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi amat relevan untuk mengingatkan kembali tentang karakter pendidik dan suasana pendidikan. Peringatan Hari Pendidikan tak bisa lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara, yang pada tanggal 2 Mei adalah hari kelahiran Bapak Pendidikan Nasional itu. Ki Hajar Dewantara menyebut sekolah adalah istilah taman. Taman adalah tempat belajar yang menyenangkan. Anak datang ke taman dengan senang hati, berada di taman juga dengan senang hati, dan pada saat harus meninggalkan taman, maka anak akan merasa berat hati. Pertanyaannya, sudahkah sekolah kita menjadi sebuah taman? Sudahkah sekolah kita menjadi tempat belajar yang menyenangkan? Sekolah yang menyenangkan memiliki berbagai karakter, di antaranya adalah sekolah yang melibatkan semua komponennya, baik guru, orang tua, siswa dalam proses belajarnya. Sekolah yang pembelajarannya relevan dengan kehidupan, sekolah yang pembelajarannya memiliki ragam pilihan dan tantangan, di mana individu diberikan pilihan dan tantangan sesuai dengan tingkatannya. Sekolah yang pembelajarannya memberikan makna jangka panjang bagi peserta didiknya. Di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kembalikan semangat dan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah harus menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Sebuah warna belajar yang membuat para pendidik merasakan pendidikan sebagai sebuah kebahagiaan. Sebuah wahana belajar yang membuat para peserta didik merasakan belajar sebagai sebuah kebahagiaan. Pendidikan sebagai sebuah kegembiraan. Pendidikan yang menumbuhkan kembangkan potensi peserta didik agar menjadi ensemble karakter Pancasila. Ikhtiar besar kita untuk pendidikan ini hanya akan bisa terwujud bila kita semua terus bekerja keras dan makin membuka lebar-lebar partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikannya. Mulai hari ini kita harus mengubah perspektif bahwa pendidikan bukan hanya urusan kedinasan di pemerintahan, melainkan juga urusan kita, dan ikhtiar memajukan pendidikan adalah juga tanggung jawab kita semua. Mari kita teruskan kerja keras, kerja bersama, dan kerjasama ini. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu membimbing kita agar dapat meraih dan melampaui cita-cita sebangsa kita tercinta. Selamat Hari Pendidikan Nasional, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.